Halo semuanya, selamat datang di teman kuliah sejarah. Bersama Ruli Sensei, kita bakal bahas materi-materi di perkuliahan sejarah. Hari ini Ruli Sensei bakal ngajak kalian terbang jauh ke sebuah pulau di Laut Tengah yang katanya dulu jadi pusat peradaban paling keren di zamannya. Namanya Pulau Kreta. So, cari posisi yang nyaman dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu, Pulau Kreta itu ada di mana sih? Kalau kalian lihat peta, Pulau Kreta ini posisinya ada di selatan Yunani. Yang bikin dia spesial bukan cuma pemandangan pantainya yang cakep, tapi lokasinya yang super strategis. Bayangkan, Pulau Kreta itu kayak rest area raksasa di tengah jalur pelayaran antara peradaban besar yaitu Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Karena posisinya di tengah-tengah, mereka nggak cuma tukar barang, tapi juga tukar ide. Makanya ada yang menyebutnya sebagai jembatan budaya antara Asia, Afrika, dan Eropa. Keren banget kan? Pusat pemerintahannya ada di kota bernama Knossos. Tapi selain itu ada kota-kota besar lain seperti Paestos, Tilissos, dan Hanos. Jadi Kreta ini bukan cuma kota terpencil, tapi jaringan kota yang sudah maju banget pada masanya. Kira-kira kalau kalian hidup di zaman dulu, lebih pilih jadi pedagang laut yang keliling dunia atau jadi petani di pedalaman? Kita tahu sejarah Kreta dari mana sih? Jawabannya ada dua sumber utama. Pertama dari karya sastra. Ada penyair legendaris namanya Homerus. Dalam bukunya yang berjudul Iliad dan Odisea, dia cerita kalau Kreta itu pulau indah yang punya 90 kota. Dulu orang mikir, ini mah cuma dongeng. Tapi ternyata tahun 1878, seorang arkeolog Inggris namanya Sir Arthur Evans melakukan penggalian dan menemukan bukti kalau kejayaan Kreta itu benar-benar nyata. Dia menemukan reruntuhan istana megah, perhiasan, sampai lukisan dinding yang masih sangat indah. Dan yang paling gila adalah penemuan istana Knossos. Istana ini bentuknya seperti labirin alias rumah siput. Kenapa dibuat gitu? Ternyata memang didesain biar orang asing atau penjahat langsung nyasar di lorong-lorongnya yang rumit. Sebuah sistem keamanan kuno yang sangat cerdas. Masyarakat Kreta ini bisa dibilang crazy rich alias kaya raya. Saking makmurnya dari dagang, mereka punya waktu buat bikin karya seni yang detail banget. Mereka punya seni lukis fresko, kerajinan gading, sampai perhiasan logam. Mereka juga punya tulisan sendiri yang disebut tulisan Minos. Tapi nih ada satu plot twist. Sampai detik ini, para ahli belum ada yang bisa baca tulisan itu secara tuntas. Jadi sejarah detail mereka masih terkunci dalam misteri huruf-huruf itu. Banyak banget rahasia yang masih menunggu buat dipecahkan. Gak ada kejayaan yang abadi. Sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, peradaban hebat ini mulai runtuh. Para ahli punya dua teori besar. Pertama, karena bencana alam. Ada gunung berapi namanya Gunung Tera, letaknya kurang lebih 100 km di utara Kreta. Gunung ini meletus dahsyat banget. Abunya menutupi angkasa, merusak tanaman, dan bikin aktivitas ekonomi mati total. Kebayang gak sih gelapnya kayak apa waktu itu? Dan kedua, karena invasi asing. Pas lagi lemah kena bencana, datanglah bangsa ras Indo-Jerman dari Asia Tengah. Mereka menyerang dan akhirnya menguasai wilayah itu. Tapi tenang, budaya Kreta nggak hilang begitu saja. Mereka justru berasimilasi dan pindah ke daratan Yunani, tepatnya di kota Misena. Jadi warisan Kreta tetap hidup dan menjadi cikal bakal peradaban Yunani kuno. Terima kasih buat kalian yang sudah menemani Bu Sensei jalan-jalan ke Pulau Kreta. Sampai jumpa di episode berikutnya.